Halo, selamat datang kembali di Jinda Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri tutorial pembelajaran data scientist. Teman-teman, kali ini kita mau bahas soal aggregate. Aggregate itu adalah bagaimana menjumlahkan suatu data dikelompokkan berdasarkan kelompok tertentu lah, kriteria tertentu ya. Jadi di sini saya ulang lagi materi sebelumnya, saya panggil dulu function library open Excelnya, open file Excel ya. Oke, ini guys, ini enggak saya jelasin lagi di video kali ini karena memang ini kan mengulang materi sebelumnya. Nah, kemudian saya siapkan sebuah variabel dengan nama DM gitu ya. Jadi harusnya namanya gua namain data mahasiswa lah. Cuma kepanjangan jadi gua singkat aja namanya DM ya guys. DM. Jadi teman-teman jangan bingung nanti. Saya siapkan variabel DM di mana DM ini untuk menampung data Excel yang ada di drive C gua gitu ya. Jadi cara bacanya read xlsx gitu ya. Kemudian sebutin lokasinya ada di mana. Ini gue simpan di dalam folder di C, dalam folder D, namanya data mahasiswa.xlsx ya. Oke, gua tutup ya. Terus sheet yang mau dipakai itu adalah sheet 1 namanya. Sudah. Ini harusnya berhasil sih, nggak ada masalah ya. Gue enter. Ya sudah nih. Berarti kita di sini sudah punya satu variabel data frame yang dibaca dari data eksternal gitu ya, data mahasiswa, tipe filenya Excel gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu bener nggak DM ini kita berhasil kita panggil gitu ya. Kita coba lihat pakai strDM. Oke, struktur DM. Nah itu bener ya. Jadi variabel DM ini sebuah data frame terdiri dari 32 record, 33 record dengan 5 variabel, 5 kolom. Apa saja kolomnya? Angkatan, fakultas, prodi, kode, jumlah, dan masing-masing punya isi dan punya tipe masing-masing gitu ya. Oke guys, atau mau kita lihat isinya seperti apa? Saya pakai ini guys, fix DM tadi. Jadi ini fix ini function untuk menampilkan isi sebuah dataset menggunakan fix. Lalu datasetnya apa? Gue enter ya. Nah ini dia kelihatan guys tuh, hampir mirip kayak Excel ya. Ini untuk editor datanya. Nah, kita coba baca data ini dulu guys. Jadi data mahasiswa ini yang kemudian kita buka dan kita simpan ke dalam variabel DM itu berisi 5 kolom, 5 variabel yaitu angkatan, fakultas, prodi, kode, dan jumlah. Dan ini terdiri dari 33 record. Nah, ini dia. 32 record ya. 33 5 variabel. Oke. 33 ada 5 variabel kolom. Oke. Sudah guys. Nah, kalau kita pelajari data ini sebenarnya data ini adalah terdiri dari 3 fakultas, guys. Fakultas Desain dan Komunikasi berulang, kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian terakhir Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi cuma 3 fakultas sebenarnya. Loh, kenapa banyak? Karena setiap fakultas punya beberapa prodi. Seperti Desain dan Komunikasi ada prodi animasi, broadcasting gitu ya, animasi sampai 2 kali, broadcasting 3 kali, multimedia 3 kali. Loh, kok prodi sampai 3 kali? Karena setiap prodi dirinci berdasarkan angkatan. Nah, kayak seperti ini guys. Animasi terdiri dari 2 angkatan, 2016 2017. Broadcasting ada 3 angkatan nih, 2015 16 17. Demikian juga multimedia. Nah, selanjutnya demikian juga dengan yang lain. Jadi masing-masing fakultas memiliki beberapa prodi, lalu setiap prodi dirinci beberapa angkatan gitu. Jadi intinya mah guys, sebenarnya 32 record ini kalau kita filter prodi fakultasnya cuma ada 3 fakultas, yaitu Desain dan Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis, Sains dan Teknologi. Kalau kita filter berdasarkan angkatan cuma ada 3 angkatan guys. 2016, 2017, 2015, 2016, 2017. Tuh, nggak ada angkatan lain kan? Nah, kalau melihat dari sisi prodi ya mungkin beberapa angkatan gitu ya. Kita hitung prodinya, beberapa prodi gitu. Kalau nggak salah ada 12 prodi guys gitu ya. Nah, sehingga ketika data ini dikombinasikan dengan prodi dan angkatan, maka totalnya menjadi 33 guys gitu. Paham ya? Oke. Nah, kita ingin lihat dari 33 record ini sebenarnya ada berapa fakultas sih gitu. Oke. Kalau kita lihat secara kasat mata dia 3 fakultas tadi. Sekarang kita mulai prodi. Sebenarnya ada berapa prodi gitu. Oke.
Intinya kita ingin tahu jumlah mahasiswa per masing-masing prodi. Nah, gini, kita ingin tahu jumlah mahasiswa setiap prodi tanpa melihat angkatan. Artinya nih, kalau animasi ada 2 angkatan, angkatan 2016 403 mahasiswa, angkatan 2017 420, kita ingin animasi ini munculnya 823, kita jumlah gitu. Jadi muncul prodinya muncul cukup sekali lah, nggak usah ngeliat angkatan. Oke. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah yang saya sebut dengan pengelompokan data. Oke guys. Nah, berarti saya coba clear layar, lalu saya panggilkan struktur dari DM tadi ya guys, DM variabel DM data frame. Sudah. Nah, ini kita butuh untuk script. Oke guys, berarti kita siapkan. Kalau DM ini, kalau variabel DM ini kan menampung 33 record tadi nih, seluruh data ya, untuk semua angkatan, semua prodi. Oke, lalu kita siapkan satu variabel DM lagi tapi khusus untuk prodi. Nah, gitu guys. Jadi ada variabel DM, sekarang ada variabel DM prodi. Kalau DM untuk seluruh data, kalau DM prodi kita ingin seluruh data tadi dimunculkan tetapi nama prodinya muncul sekali. Jumlah mahasiswanya di total gitu ya. Ya udah, kita fungsinya menggunakan agregate. Gini guys, agregate gitu. Jadi teman-teman harus ingat agregate. Nah, agregate secara struktural sederhana begini isinya. X-nya apa, by-nya apa, lalu fun-nya apa. Nah, fun ini function. Oke. Ya udah, X itu berarti sumber data, by itu berarti filternya, kriterianya, fun itu function. Saya mulai dari fun dulu lah. Sebenarnya kita tulis dari atas, tapi untuk kemudahan penjelasan, fungsinya berarti kita bilang sum. Kita mau dijumlahkan. Oke. Apa yang dijumlahkan? Nah, ini jumlah mahasiswa ini dijumlahkan sesuai dengan prodi. Jadi kalau prodi animasi muncul 2 kali, kita ingin di hasil ini prodi muncul sekali, tetapi jumlah mahasiswanya di total, gitu ya. Berarti fun. Kemudian yang menjadi sumber data X-nya apa? Kita bilang X-nya berasal dari data DM. Nah, data DM. Lalu apa yang mau dijumlahin guys? Jumlah ini kan DM itu banyak variabel, ada angkatan, fakultas, prodi, kode, dan jumlah. Ya sudah, kita maunya dari jumlah. Oke, pakai dolar guys variabelnya. Membaca data dari dolar jumlah. Oke. Ya sudah, kenapa jumlah? Nah, ini lihat J-nya huruf besar nih, jumlah. Oke, ini artinya diambil dari data frame DM pada kolom jumlah. Pemisah nama data frame dengan kolom itu adalah simbol dolar. Udah ya. Nah, kemudian fungsinya sum. Nah, baru di sini intinya guys, by listnya. By sama dengan saya tulis list, kurung buka, kurung tutup. Sudah, gitu ya. Nah, yang menjadi X itu adalah DM dolar jumlah, lalu by listnya apa? Nah, disinilah teman-teman akan memunculkan informasi. Oke. Agregat ini akan menjumlahkan berdasarkan apa? Nah, berdasarkan prodi. Oke, prodi ya. Sama dengan, nah, kita panggil dari mana? Kita kasih nama variabel prodi, lalu DM dolar prodi. Nah, ini kita bilang dari variabel prodi, gitu guys. Nah, informasi nanti muncul nih guys. Prodi ini akan muncul di data list DM prodi. Nah, kita ingin memunculkan nama fakultasnya juga. Ya sudah, kita taruh di atas lah. Berarti fakultas sama dengan, ya sudah guys. Ini pakai koma ya. Ini kita sebut dari DM dolar. Oke, dolar fakultas. Nah, ini artinya berarti kita akan memunculkan data dari variabel DM, jumlahnya di total berdasarkan fakultas dan program studi. Gitulah ya. Jadi intinya mah berdasarkan program studi, karena kan setiap program studi punya fakultas. Nah, nanti berdasarkan program studi. Nah, jadi program studi yang muncul 2 kali karena adanya angkatan, di sini akan muncul sekali, angkatannya tidak kita munculkan, tetapi yang kita munculkan fakultas dan prodinya. Udah, ini kita coba enter dulu guys, berhasil atau enggak. Kalau salah nanti kita perbaiki lah. Oh, berhasil guys. Nah, sekarang kita lihat data DM. Kita lihat ya, str DM, DM prodi ya. Nah, sekarang DM prodi namanya. Ini kan kita simpan dalam variabel DM prodi. Nah, itu dia guys. Nah, DM prodi berarti dia bilang ada 12 data tuh. Yang semula 33 data, 33 record, sekarang menjadi hanya 12 record. Oke.
Yang semula 5 variabel sekarang hanya 3 variabel. Kenapa cuma 3 variabel? Karena kita munculkan satu variabel fakultas, satu variabel namanya nama program studi, satu variabel adalah jumlah berdasarkan program studi. Jadi 3 variabel itu. Variabel pertama fakultas, variabel kedua prodi, variabel ketiga namanya jumlah. Oke. Judul kolomnya nanti yang fakultas, judul kolomnya fakultas. Yang prodi, judul kolomnya prodi. Yang jumlah, judul kolomnya X. Gitu ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. DM prodi. Gitu ya. Nah, ini dia guys. Kan berhasil ya. Nah, berarti kita berhasil melakukan filterisasi terhadap data ini. Memunculkan data dikelompokkan berdasarkan prodi. Prodinya hanya muncul sekali. Nah, animasi itu 823 bener ya. Tadi kan 400 sama berapa ya? Animasi itu kan tadi. Nah, ini dia. 403. Ini kan animasi ya. 403 tambah 420. Kalau dijumlah 823. Nah, ini animasi 823 guys. Oke. Oke guys. Nah, ini video sederhana. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya kelanjutan dari materi ini tentang menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jin dan Jun Channel mohon pamit.